Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah yang memberikan saya kesempatan untuk membawakan dan memaparkan sebuah materi, salah satu materi hukum Islam, yakni fikih mawaris. Oke, langsung saja pada materi kali ini saya akan membawakan mengenai ahli waris dan masing pembagiannya. Oke, jadi sebelum saya masuk materi, saya akan menjelaskan dulu mengapa pentingnya kita untuk mengetahui pembagian harta warisan. Jadi dengan adanya pembagian harta warisan di sini diharapkan ke setiap keluarga atau setiap kerabat ketika meninggalkan harta sebuah warisan dapat terbagi secara merata dan secara adil menurut ketentuan dan hukum Islam, di mana adanya peninggalan suatu harta dari orang yang meninggal merupakan suatu hal yang sering sekali bisa menimbulkan sebuah masalah atau musibah, pertengkaran sengketa yang ada di keluarga. Jadi dengan adanya permasalahan sengketa tersebut biasanya akan memutuskan hubungan silaturahmi antar keluarga yang satu maupun dengan yang lain. Dalam Islam, memutuskan suatu hubungan silaturahmi tersebut merupakan suatu hal yang sangat diharamkan. Maka dari itu mengapa kita pentingnya untuk mempelajari ilmu mawaris agar umat Islam dapat mengetahui ketentuan-ketentuan yang diterapkan Allah dalam pembagian harta warisan. Sebagaimana sabda Nabi Rasulullah SAW yang berbunyi, yang artinya, bagilah harta pustaka atau warisan di antara ahli-ahli waris menurut kitabullah. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Oke. Saya akan masuk materi yang pertama, yaitu ahli waris. Jadi ahli waris ini merupakan orang yang memang berhak mendapatkan bagian dari harta orang yang meninggal. Penyebab seseorang mendapatkan ahli waris di sini yang pertama yaitu pertalian darah atau nasab, yakni bahwa orang dapat mewarisi harta warisan tersebut merupakan orang yang ada hubungan darah dengan si mayit. Yang berikutnya, perkawinan yang sah, yakni perkawinan yang dilakukan secara sah menurut agama menyebabkan istri atau suami saling mewarisi. Dan yang ketiga, pemerdekaan atau wala. Pemerdekaan atau wala itu merupakan seorang hamba yang dimerdekakan meskipun di antara mereka tidak ada hubungan darah. Adapun orang yang tidak memiliki ahli waris, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, saya menjadi ahli waris dari orang yang tidak memiliki ahli waris. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Oke. Selain daripada penyebab seorang mendapatkan harta warisan, ada pula hal-hal yang menyebabkan batalnya seseorang tersebut atau tidak berhaknya seseorang tersebut untuk mendapatkan harta warisan. Yang pertama yaitu membunuh. Membunuh di sini yang dimaksudkan yaitu seseorang yang membunuh ahli warisnya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum. Maka hal tersebut menggugurkan haknya untuk mendapat harta waris. Kemudian yang kedua yaitu murtad. Murtad yaitu orang yang keluar dari agama Islam sehingga kehilangan hak waris untuk mewarisi. Yang ketiga, kafir. Sudah jelas di sini bahwa orang yang memeluk agama selain agama Islam itu tidak dapat mewarisi harta warisan orang Islam. Dan yang keempat, berstatus hamba sahaya, yakni jika seseorang budak meninggal dunia, ia tidak dapat diwarisi oleh orang tua atau ahli warisnya, dikarenakan ia milik tuannya maupun sebaiknya. Dan yang terakhir yakni sama-sama meninggal dunia. Oke, baik. Itulah
penjelasan atau pemaparan mengenai ahli waris, dan saya akan lanjut ke bagian berikutnya mengenai pembagian ahli waris. Oke. Yang pertama itu bagian untuk anak laki-laki. Mendapat asabah atau semua harta waris apabila dia sendirian. Jadi dia sendirian dan tidak ada ahli waris yang lain. Jadi dia berhak mendapat semua harta waris. Kemudian yang kedua, mendapat asabah dan dibagi sama bila jumlah mereka 2 dan seterusnya, dan tidak ada ahli waris lain. Kemudian yang ketiga, jadi mendapat asabah atau sisa bila ada ahli waris lainnya. Jika anak-anak si mayit terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka anak laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapat 1 bagian. Jadi 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Contohnya misalnya, seorang mayat meninggalkan 5 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Maka pembagian harta warisannya itu setiap anak perempuan mendapat 1 bagian dan setiap anak laki-laki mendapat 2 bagian. Jadi totalnya ada 9 bagian. Oke, itu untuk anak laki-laki. Yang berikutnya, bagian untuk ayah. Yang pertama, mendapat 1/6 bila si mayit memiliki anak lelaki atau cucu lelaki. Oke, misalnya si mayit meninggalkan anak lelaki dan bapak, maka harta dibagi menjadi 6. Ayah mendapat 1/6 dari 6, yaitu 1, dan sisanya itu untuk anak. Yang berikutnya, mendapat asabah bila tidak ada anak lelaki atau cucu lelaki. Misalnya si mayit meninggalkan ayah dan suami, maka suami mendapat 1/2 dari peninggalan istrinya, bapak asabah atau sisa. Yang ketiga, mendapat 1/6 plus asabah atau sisa bila hanya ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Misalnya si mayit meninggalkan ayah dan 1 anak perempuan, maka 1 anak perempuan mendapat 1/2, sedangkan ayah mendapat 1/6 plus dengan asabah. Oke. Yang berikutnya, bagian untuk kakek. Yang pertama, mendapat 1/6 bila ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dan tidak ada bapak. Misalnya si mayit meninggalkan anak laki-laki dan kakek. Maka kakek di sini mendapatkan 1/6 dan sisanya itu untuk anak laki-laki. Kemudian yang kedua, mendapat asabah bila tidak ada ahli waris selain dia. Dan yang ketiga, mendapat asabah setelah diambil ahli waris lain. Bila tidak ada anak laki-laki, cucu lelaki dan bapak, dan tidak ada ahli waris wanita. Misalnya, si mayit meninggalkan datuk dan suami, maka suami mendapatkan 1/2 bagian, lebihnya untuk kakek. Jadi harta dibagi menjadi 2. Yang pertama, suami sama dengan 1, suami 1 dan kakek juga 1 bagian. Yang keempat, kakek mendapat 1/6 dan asabah bila ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Misalnya si mayit meninggalkan kakek dan seorang anak perempuan. Jadi pembagiannya yaitu anak perempuan ini mendapat 1/2, sedangkan kakek mendapat 1/6 dan ditambah dengan sisa atau asabah. Oke. Dari keterangan di atas, bagian kakek ini sama seperti bagian ayah, kecuali bila selain kakek ada istri atau suami dan ibu, maka ibu mendapat 1/3 dari harta waris, bukan 1/3 dari sisa setelah suami atau istri mengambil bagiannya. Oke. Yang berikutnya, bagian untuk suami. Yang pertama, mendapat 1/2 apabila istri tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak lelaki dan dari anak lelaki. Yang berikutnya, mendapat 1/4 bila istri meninggalkan anak atau cucu. Misalnya, istri mati meninggalkan 1 laki-laki dan 1 perempuan dan suami.
maka suami di sini mendapatkan 1/4 dari harta. Sisanya itu untuk dua orang anak, yaitu bagian laki-laki 2, sedangkan bagian laki-laki itu 2 kali daripada bagian anak perempuan. Kemudian bagian untuk anak perempuan mendapat 1/2 apabila dia seorang diri dan tidak ada anak laki-laki. Yang kedua mendapat 2/3 bila jumlahnya 2 atau lebih dan tidak ada anak laki-laki. Jadi kalau jumlahnya lebih dari 1 anak perempuan, maka pembagiannya itu 2/3 apabila di sini tidak ada anak laki-laki. Kemudian mendapatkan sisa atau asabah bila bersama anak laki-laki, putri 1 bagian dan putra 2 bagian. Oke, berikutnya bagian cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang pertama mendapat 1/2 apabila dia sendirian, tidak ada saudaranya, tidak ada anak laki-laki dan anak perempuan. Yang kedua mendapat 2/3 jika jumlahnya 2 atau lebih, bila tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak laki-laki dan atau anak perempuan. Kemudian yang ketiga mendapat 1/6 apabila ada 1 anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. Yang keempat mendapat asabah bersama cucu laki-laki jika tidak ada anak lelaki. Ya, cucu lelaki mendapat 2, wanita 1 bagian. Misalnya, si mayat meninggalkan 3 cucu laki-laki dan 4 cucu perempuan. Maka harta akan dibagi menjadi 10 bagian. Cucu laki-laki masing-masing mendapat 2 bagian dan setiap cucu perempuan mendapat 1 bagian. Berikutnya bagian untuk istri. Yang pertama mendapat 1/4 apabila tidak ada anak atau cucu. Jadi apabila tidak ada anak dan cucu sama sekali, maka istri mendapatkan bagian 1/4. Namun apabila ada anak atau cucu, istri di sini mendapatkan bagian 1/8. Jadi bagian 1/4 atau 1/8 dibagi rata bila istri lebih dari 1. Jadi bila seorang suami memiliki istri lebih dari 1, maka pembagian di atas yakni 1/4 dan 1/8 itu akan dibagi rata. Yang berikutnya bagian untuk ibu. Bagian untuk ibu yang pertama mendapat 1/6 apabila ada anak dan cucu. Yang kedua mendapat 1/6 bila ada saudara atau saudari. Yang ketiga mendapat 1/3 bila hanya dia dan bapak. Yang keempat mendapat 1/3 dari sisa setelah suami mengambil bagiannya. Jadi setelah suami mengambil bagiannya, maka seorang ibu mendapat 1/3 jika bersama ibu dan ahli waris lain, yaitu bapak dan suami. Maka suami mendapat setengah bagian, ibu mendapat 1/3 dari sisa, bapak mendapatkan sisa atau asabah. Yang kelima mendapat 1/3 setelah diambil bagian istri. Jika bersama ibu ada ahli waris lain, yaitu bapak atau istri dan istri, maka istri mendapat 1/4, ibu mendapat 1/3 dari sisa, bapak mendapatkan nasabah atau sisa. Jadi nomor 4 dan nomor 5 di sini yang membedakan yakni yang dibedakan yaitu 1/3 dari sisa setelah dibagikan kepada suami atau istri, dan bukan 1/3 dari harta semua, agar wanita tidak mendapatkan lebih tinggi daripada laki-laki. Oke. Berikutnya bagian untuk nenek. Nenek yang mendapat warisan ialah ibunya ibu, ibunya bapak, dan ibunya kakek. Yang pertama, nenek tidak mendapat warisan apabila si mayit meninggalkan ibu, sebagaimana kakek juga tidak akan mendapatkan warisan apabila ada ayah. Namun apabila tidak ada ibu, maka nenek di sini akan mendapat 1/6 bagian seorang diri atau lebih. Kemudian bagian untuk saudari sekandung. Yang pertama mendapat 1/2 jika sendirian. Jadi jika sendirian dia mendapatkan bagian 1/2 dan tidak ada saudara sekandung, bapak, kakek,
dan anak. Yang kedua, mendapat 2/3 jika jumlahnya 2 atau lebih. Tidak ada saudara sekandung, anak, bapak, dan kakek. Yang ketiga, mendapat bagian asabah atau sisa bila bersama saudaranya. Bila tidak ada anak laki-laki, bapak yang laki mendapat 2 bagian dan perempuan mendapat 1 bagian. Oke. Berikutnya bagian saudari sebapak. Nah, bagian saudari sebapak di sini yang pertama yakni mendapat 1/2 apabila dia sendirian, tidak ada bapak, kakek, anak, dan tidak ada saudara sebapak. Saudara itu pun saudara sekandung. Yang kedua, mendapat 2/3 jika 2 ke atas, tidak ada bapak, kakek, anak, dan tidak ada saudari sebapak, saudara ataupun saudara sekandung. Yang ketiga, mendapat 1/6 baik sendirian maupun banyak. Jadi di sini dia mendapatkan 1/6 baik dia secara sendirian maupun banyak apabila ada 1 saudari sekandung, tidak ada anak, cucu, bapak, kakek, dan tidak ada saudari sekandung dan sebapak. Dan yang terakhir, mendapat asabah bila ada saudari sebapak, saudara sebapak mendapat 2 bagian dan dia 1 bagian. Kemudian yang bagian untuk saudara seibu. Nah, saudara seibu atau saudara seibu sama bagiannya. Jadi saudara seibu atau saudara seibu itu bagiannya sama. Yang pertama itu mendapat 1/6 jika dia sendirian, bila tidak ada anak, cucu, bapak maupun kakek. Dan yang kedua, mendapat 1/3 apabila jika 2 ke atas. Jadi dia mendapat 1/3 apabila 2 ke atas, baik laki-laki atau perempuan sama saja. Jadi bila tidak ada anak, cucu, atau bapak maupun kakek, dia mendapatkan 1/3 bagian. Jadi itulah pembagian ahli waris. Dan untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari bagian ahli waris di sini. Oke, saya rasa sampai di sini penjelasan mengenai ahli waris dan pembagiannya. Apabila masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.